Saya yakin pertanyaan Anda tadi dan juga istri ya, kenapa di sini itu mungkin bukan kemudian merasa tidak cocok di tempat ini, tapi karena beban yang begitu besar diamanatkan oleh masyarakat, dalam hal ini umat Islam ya Bang ya? Saya terbiasa dengan tantangan baru. Jadi dulu saya kan orang kampus, hidup di dunia kampus. Setengah hidup saya itu di kampus, setelah mengajar, kemudian aktivis, kemudian dunia usaha, kemudian tiba-tiba kan masuk politik dan Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, saya ngurusin pertahanan. Jadi juru bicara pertahanan, dan itu kan lahan yang baru, lahan garapan. Baru juga belajar gitu ya, saya baru belajar masuk ke situ, 5 tahun saya jadi juru bicara Menteri Pertahanan, dan alhamdulillah kan berjalanlah dengan baik. Itu tergantung penilaian publik. Publik menilai seperti apa saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, dan teman-teman media juga kan bisa menilai bagaimana saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, di mana saya tidak sama sekali berasal dari dunia militer. Saya pernah di dunia militer tapi paramiliter, namanya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. KOKAM itu kan paramiliternya pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau kemudian tiba-tiba saya ditantang lagi oleh Pak Prabowo masuk di dunia baru, saya pikir mungkin Pak Prabowo berpikir saya bisa beradaptasi dengan cepat, bisa belajar dengan cepat. Itu positifnya ketika saya berpikir kenapa Pak Prabowo serahkan tanggung jawab ini kepada saya dan Gus Irfan. Nah itu dia, dan juga kemudian kalau kita lihat pada pelantikan kemarin, Bang Dhanil, ada yang menarik. Apa tuh yang menarik? Kami melihat pada saat kemudian Pak Prabowo gitu ya, sampai tepat di hadapan seorang Dhanil Anzar Simanjuntak. Air mata Anda menetes di sana, Bang. Bahkan hingga ingin mencium tangan seorang Prabowo. Ya, saya ikut Pak Prabowo itu dengan asumsi Pak Prabowo bisa melakukan perubahan terhadap Indonesia. Saya nggak pernah ikut politik, Mbak. Saya bahkan golput. Saya baru menentukan pilihan politik itu tahun 2019 itu. Karena saya anggap, saya sudah di kampus, bahkan jadi watchdog kritis terhadap Pak Jokowi waktu itu, aktivis. Saya sejak mahasiswa juga aktivis. Saya melihat bagaimana rakyat sesungguhnya. Dan saya juga dari bukan orang yang luar biasa, keluarga biasa-biasa saja. Kalau istilah Pak Bambang Pacul, Korea-Korea begitu ya. Kemudian satu-satunya harapan pada saat itu mungkin ada di Pak Prabowo. Gitu. 2019 akhirnya saya memutuskan ketika diajak menjadi juru bicara, ya saya bergabung dengan Pak Prabowo menjadi juru bicara pasangan Prabowo Sandi pada saat itu. Dengan harapan tentu beliau menang dan beliau menjadi presiden pada saat itu. Karena saya yakin Pak Prabowo orang yang tepat memimpin Indonesia. Namun kemudian perjuangan 2019 itu nggak mudah, Mbak. Panjang sekali. Saya hampir 1 tahun jadi juru bicara karena 2018, karena kan pemilu 2019 itu jaraknya lama sekali, 1 tahun. Jadi saya berinteraksi setahun itu jadi juru bicara Pak Prabowo. Banyak hal akhirnya saya kenal sosok Pak Prabowo, kepribadian Pak Prabowo, dedikasi Pak Prabowo terhadap Indonesia. Itu yang kemudian tertunda jadi presidennya. Iya, Bang, mungkin begini ya, Bang. Mungkin bisa tidak saya katakan begitu ya, cita-cita terbesar seorang Dhanil Anzar Simanjuntak pada saat terjun ke politik dan kemudian bersama seorang Prabowo adalah melihat Prabowo menjadi presiden. Iya, jadi kan Pak Prabowo hari ini berpidato menyatakan Anda semuanya harus setia kepada bangsa dan negara, nggak perlu setia dengan saya. Saya mau bilang saya setia ke Pak Prabowo. Karena setia Pak Prabowo itu maknanya bagi saya itu setia terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Karena Pak Prabowo kesetiaannya terhadap bangsa dan negara itu 1000%, Mbak. Saya nggak pernah mendengarkan seorang Prabowo berdiskusi secara tertutup. Itu bangun kong kali kong politik, enggak. Yang selalu kan kadang-kadang politisi ini ada kamar belakang, ada kamar depan. Kamar depannya itu bicara tentang rakyat, tapi kamar belakangnya itu tentang kepentingan masing-masing. Sepanjang saya bersama Pak Prabowo, saya nggak pernah dengar Pak Prabowo bicara tentang kong kali kong gimana mau dapat ini. Semua yang beliau bicarakan, gimana rakyat bisa makan enak, gimana rakyat bisa sekolah dengan baik. Itu yang selalu dipikirkan oleh Pak Prabowo. Gimana pertahanan kita kuat.
Nah, makanya saya sampai kesimpulan, jarang loh politisi mau seperti ini. Tambah lagi Pak Prabowo itu udah selesai dengan hidupnya. Itu yang membuat Anda kemudian menitikan air mata. Makanya ketika beliau ada di depan saya, kemudian beliau sosok ini yang tadi bareng-bareng dengan saya, dengan bareng-bareng jadi presiden, itu bagi saya itu luar biasa. Dan bagi saya, ya ini cita-cita politik saya. Kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, itu salah satu manifesto politiknya adalah Prabowo sebagai presiden. Dan hari ini manifesto itu terwujud begitu loh. Dan saya cuman ingin menitipkan harapan ke beliau, terlepas apakah di kepala saya itu sejak awal apakah saya dibutuhkan beliau atau tidak. Tapi cita-cita saya sudah selesai. Kalau saya tidak dibutuhkan, ya saya kembali kampus, saya mengajar. Kira-kira begitu. Dan saat ini kemudian cita-cita Pak Prabowo juga menitipkan pesan dan juga kemudian harapan yang besar kepada Anda, termasuk juga masyarakat, terkait dengan penyelenggaraan haji di Indonesia. Apakah kemudian seorang Daniel Anzar Simanjuntak sudah belanja masalah selama beberapa hari terakhir menjadi wakil kepala Badan Penyelenggara Haji? Dijawabnya nanti ya Bang, usai jeda. Dan saat lagi kami ingin Anda berinteraksi langsung bersama dengan kami pemirsa. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 021 252 7014, sekali lagi di nomor 021 2527 014. Kami tunggu telepon Anda dan juga berbincang langsung bersama dengan narasumber kami. Sesaat lagi One on One akan hadir untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali di One on One. Kami ingat kepada Anda untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama dengan kami. Nah, kami tampilkan juga nomornya di layar kaca Anda. Segera hubungi kami di nomor 021 252 7014. Sekali lagi nomor 021 252 7014. Kami tunggu pemirsa, langsung saja curhat mumpung ya. Di samping saya sudah ada wakil kepala Badan Penyelenggara Haji. Siap kan ya Bang ya? Siap, insya Allah. Kerja nyata nih Bang. Iya. Jadi nggak hadir di Magelang tapi di sini tetap kerja nyata. Pak Prabowo bisa memantau ya. Oke, jadi pertanyaan pertama kali publik kalau melihat, waduh, ini kemudian badan baru dibentuk. Kalau Abang bilang tadi, Abang dan juga Gus Rifannya adalah Adam dan Hawanya di BPH ini ya. BPH disebutnya? Nanti kita lihat, saya belum tahu nanti apakah kesepakatannya namanya BPH atau BPIH gitu, saya belum tahu. Itu bakal masih belum tahu ya Bang, saking barunya gitu, baru 3 hari pemirsa ya. Tapi kalau dilihat Bang, pertanyaannya adalah, kantornya di mana? Sudah ngantorkah selama 3 hari ini? Jadi kami setelah pelantikan itu memang masih belum ada informasi akan berkantor di mana. Tapi alhamdulillahnya karena Badan Penyelenggara Haji ini kan sebenarnya kasarnya dalam tanda kutip mengakuisisi Direktorat Jenderal Haji dan Umrohnya Kementerian Agama. Maka secara otomatis kemungkinan kami difasilitasi oleh Kementerian Agama. Jadi ini seperti pecahan kecil dari Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itulah kemudian koordinasi pertama kami itu ya dengan Menteri Agama. Alhamdulillah Menteri Agama menyambut dengan baik, memfasilitasi. Akhirnya kami sementara ini berkantor di Jalan Tamrin. Oh, di Tamrin. Jalan Tamrin. Di kantor Kemenak yang di Tamrin ya? Iya, Kemenak di Tamrin. Jadi ke depan tentu akan dilebur secara seluruhannya Direktorat Haji dan Umroh itu bersama dengan BPH ini. Jadi ibaratnya itu nanti setahun ini tentu kan masa transisi penyelenggaraan haji kan secara operasional masih dilakukan oleh Direktorat Jenderal Haji Kementerian Agama.